Bisa. Ya. Bisa langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Alhamdulillah, marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya lah kita dapat bersama-sama berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian tak lupa salam serta salawat senantiasa kita hanturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas berkat petunjuk yang beliau bawakan, kita dituntun ke jalan yang terang benderang. Baik, jadi sebelum perkenalkan, kami adalah mahasiswa KKN dari Unlam Banjarbaru, yang lebih tepatnya dari Fakultas Pertanian, program studi agronomi. Jadi kami di sini untuk KKN ini adalah pengabdian pada masyarakat, dan salah satunya adalah ini mungkin mensosialisasikan yang nanti mungkin ini bukan maksudnya kami menggurui, tetapi kita adalah untuk berbagi apa yang telah kami dapatkan untuk disampaikan kepada masyarakat, mungkin seperti itu. Dan ini kami alhamdulillah guru sudah sebulan ini, insya Allah ini kami sampai 45 hari KKN ini, terakhir sampai tanggal 4 gitu. Nah ini nih udah mulai masuk sebulan dah kami alhamdulillah itu. Nah mungkin dari Ulun perkenalan kami mungkin itu, kemudian mungkin dari guru silakan untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati saudara-saudari kita atau mahasiswi dari Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat di Banjarbaru. Alhamdulillah wa syukurillah, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmah dan karunia-Nya semua kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah selalu kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat ila yaumil qiyamah. Adapun acara kita pada hari ini itu adalah sosialisasi teknik budidaya tanaman secara hidroponik dan pengenalan program studi agronomi. Bahasanya ulun membaca aja tapi ulun kada paham. Nah, karena kesemuanya itu ada keistimewaan, ada kekurangan. Dari segi ini memang ulun membaca aja tapi tidak paham apa itu hidroponik, apa itu agronomi. Tapi dengan mereka pas karena bidangnya. Oleh sebab itu, karena dari semua manusia itu ada sisi bidangnya masing-masing, maka kata Sidin tadi itu adalah bukan menggurui, tetapi adalah berbagi ilmu. Maka berbagi ilmu itu adalah bahasa orang sekarang yaitu adalah sosialisasi. Nah, menyambet aja lo ngaleh. Menyambet aja ngaleh, berbagi tentang masalah ilmu. Mudah-mudahan ada manfaatnya tentang ini, karena di mayoritas kita beruntung baru ini adalah petani. 90% petani. Sisanya itu adalah bahasa orang wayah ini tangkap lapasan. Terkadang kalau ada gawian buruh sini batik buruh
Kalau selesai buruh berarti ada gawian yang lain pulang, minimal ada menghasilkan uang itu aja. Jadi bahasa kami itu tangkap lapasan, cuman 90% kita adalah petani. Kemudian karena waktu sudah menunjukkan jam 10.30, maka dengan ini kita buka acara kegiatan sosialisasi teknik budidaya tanaman secara hidroponik dan pengenalan program studi agronomi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan ini kita buka. Dan mudah-mudahan dengan adanya bertambahnya ilmu kita tentang masalah ini, ya Allah, ada manfaatnya ke depan. Baik itu salah satunya atau dua atau berikutnya, karena kita ke depan tidak mengetahui kemana kita arahnya, kita melangkah. Cuman ada di dalam hati kita itu ada himmah. Himmah itu bahasa Arab, kalau bahasa kita itu adalah cita-cita. Nah, cita-cita, himmah nang tinggi. Oh, aku kena kalau setelah selesai sekolah hendak ini. Itu bahasa Arabnya adalah himmah, atau kalau bahasa kita adalah cita-cita nang tinggi. Silahkan kalian itu cita-cita nang tinggi, karena tidak ada larangan untuk bercita-cita selama cita-cita itu diiringi dengan usaha. Kalau semata cita-cita tidak diiringi dengan usaha, itu namanya menghayal. Hendak dapat ilmu tapi tidak didasari dengan usaha, dengan belajar, itu namanya menghayal. Ya Allah, maka dengan ini kita sambutan ala kadarnya, mudah-mudahan ilmu yang kalian dapat bermanfaat baik di dunia atau di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih banyak Guru atas sambutan yang disampaikan. Semoga dengan sambutan tadi sekaligus membuka acara kita dapat berjalan lancar sampai dengan selesai. Ini. Baik, untuk selanjutnya terima kasih Guru juga lah. Ya, siap. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu kita ketahui dulu, lahan kita ini kan makin tahun makin terbatas ini. Banyak dialih gunakan lahan ini. Mungkin di sini banyaknya pertanian lah, kayak padi banyak ditanam gitu. Tapi semakin tahun nih kalau di kota-kota ini semakin sempit nih lahannya nih. Semakin sempit lahannya, banyak terbatas benar. Bahkan parkir mobil gin ngalih gitu kan. Bahkan sampai ke jalan. Nah, mungkin salah satu solusinya ada hidroponik. Apa garang hidroponik nih? Jadi hidroponik itu pertamalah, hidroponik adalah metode menanam tanaman tanpa menggunakan tanah. Nah, jadi pertama itu hidroponik itu kita bertanam kada pakai tanah, melainkan menggunakan media tanam alternatif dan larutan nutrisi. Nah, jadi orang bingung nih, kamu kada bertanam pakai tanah, pakai apa gini? Kita pakai media lain. Nanti kita bakal praktek lah di situ. Habis itu dan juga larutan nutrisi. Jadi untuk karena kita ada di tanah, kalau di tanah tuh banyak nutrisinya. Tapi karena lahannya terbatas, kita perlu nutrisi nih. Nah, ada nutrisi. Kemudian sistem ini menggunakan tanaman tumbuh subur dalam lingkungan terkontrol. Jadi itu bisa diukur tuh, bisa kita awasi. Kemudian menghasilkan hasil panen yang lebih banyak dan berkualitas tinggi. Mungkin tanaman kalau di tanah hasilnya bisa sekilo, tapi ini bisa sampai 2 kilo atau lebih. Jadi kayak itu hidroponik tuh. Lanjut. Nah, habis itu apa garang nih keunggulannya nih? Amun keunggulannya ini pertama lah, ini produktivitasnya tinggi nih.
produktivitasnya tinggi. Jadi hidroponik ini memungkinkan tanaman tumbuh lebih cepat. Kalau di tanah tuh kita nunggu waktu lama bisa sampai sebulan. Ini mungkin 2 minggu atau 3 minggu itu udah pertumbuhannya udah tinggi gitu, lebih cepat dan menghasilkan panen yang lebih banyak dalam ruang yang terbatas. Jadi kalau misalkan kita padi nih, budidaya padi gitu, ini kita berhektar-hektar nih. Tapi kalau hidroponik nih kita lahan terbatas saja, ini bisa sama hasilnya walaupun lahan terbatas. Kemudian di sini hemat lahan. Sistem hidroponik ini dapat diterapkan di ruang sempit. Di ruang sempit kayak gini kawan ini. Kawah itu tuh kada tapi luas, bisa seperti perkotaan, atap bangunan atau bahkan di dalam rumah bisa hidroponik. Kemudian kualitas panen lebih baik. Tanaman hidroponik itu bebas dari hama, penyakit. Amun kita di sini biasanya 2 tahun yang lalu gagal panen loh jarnya. Nah, itu kan penyebabnya hama tuh. Hama, penyakit tuh. Karena di lingkungan terbuka tuh. Sedangkan hidroponik ini karena ini terkontrol, ini jadi aman ini dari penyakit segala serta dapat dikendalikan nutrisinya. Kita hendak misalkan nih, wah ini harus segera panen nih, kita tambahin nutrisinya jadi lakas itu. Kalau kita di lahan, kita bari ke tanah, ini bisa terurai nih, bisa jadi hilang pupuknya itu tuh. Entah kemana, entah larut oleh air hujan segala macam. Kalau ini kada, ini bakal tetap nutrisinya bakal tetap ada. Dan memastikan produk yang lebih segar dan bebas bahan kimia berbahaya lah. Selanjutnya, nah, komponen sistem hidroponik ini kita ada berapa yang perlu kita siapkan. Pertama itu wadah tanam. Wadah tanam itu tempat untuk menanam tanaman, dapat berupa pot, baki, atau rak vertikal. Untuk wadah tanam, nanti kita praktek di sinilah. Di sini ada wadah tanamnya kita coba praktek nanti pakai gabus nanti kita lah. Nah, habis itu ada media tanamnya. Media tanam nanti kita tunjukkan ada media tanamnya. Bahan ini bisa menggantikan tanah seperti rockwool, kokopit, atau hidron. Nanti kita lihat bahannya situ. Kemudian sistem irigasi. Untuk irigasi itu bisa pakai pompa, selang, maupun semprotan nozzle untuk mendistribusikan larutan nutrisi. Untuk menyebarkan nutrisinya kita bisa pakai macam-macam tuh. Atau juga yang paling nyaman itu pakai sumbu paling nyaman tuh. Kemudian unit kontrolnya peralatan untuk mengatur suhu, pH atau keasaman tanah, dan larutan nutrisi secara otomatis. Ini bisa otomatis. Selanjutnya, nah, hidroponik ini ada beberapa sistem. Ada sistem NFT, sistem WIC, dan DFT. Agarang bedanya nih. Nutrien film teknik ini NFT, di mana larutan nutrisi mengalir secara terus-menerus melalui saluran yang sempit. Kemudian sistem WIC, sistem pasif di mana larutan nutrisi dipindahkan dari wadah ke media tanam melalui sumbu. Contohnya kayak gini. Nah, ini sederhananya dari gelas, dari botol lah nih. Kita potong atasnya, ini kita kasih sumbu. Habis itu ini juga bisa nih. Di sini juga ada nih. Nah, ini ada sumbunya nih. Nanti sumbunya bisa, nanti akarnya keluar masuk dalam sini. Masuk sini nanti nyerap nutrisinya gitulah. Nah, kemudian ada sistem DFT. DFT ini larutan nutrisi ini dia tegenang gitu. Tegenang terus bisa diserap. Coba lanjut, ini ada gambarnya. Nah, ini gambarnya nih. Kalau yang NFT itu nya miring nih, pipanya nih. Pipanya miring, dia ngalir terus menerus itu. Kalau yang DFT nih, nah ini tegenang. Tetap ada aliran air tapi ini tegenang nih. Jadi kalau mati lampu aman ini. Nah, kemudian yang sumbu ini, nah sumbu ini paling nyaman, tetapi kita harus rutin mengaduknya biar ada terendap larutannya gitu. Ini ada akar, media tanam, dan sumbu. Selanjutnya, nah, pemilihan tanaman untuk hidroponik itu bisa macam-macam. Bisa tanaman sayuran, tanaman herbal, tanaman buah, bahkan tanaman hias. Untuk contoh di sini nanti kita pakai tanaman sayur contohnya lah. Selanjutnya, nah, persiapan media tanam hidroponik. Untuk pertama ini kita perlu menyiapkan wadah dulu. Wadah sudah ada. Kemudian wadahnya yang harus kita gunakan yang bersih dan tidak kotor dan sesuai dengan sistem yang digunakan. Kemudian milih media tanam. Media tanam ini kita harus sesuai dengan tanamannya. Kalau sayuran itu kan itu cocoknya pakai rockwool gitu. Ini lebih nyaman nyerap
akarnya gitu kan, untuk berakar gitu. Kemudian untuk sterilisasi media ini opsional aja ini. Bersihkan media tanam dengan air panas atau larutan disinfektan. Ini kada harus apaan ini untuk yang sterilisasi media ini. Yang paling penting itu siapkan wadah sama media tanam, sudah bisa kita tanam. Selanjutnya, nah, cara membuat hidroponik sistem sumbu atau wick. Nah, di sini ada contohnya lah peraganya. Di sini ada dari botol gitu kan, dipotong, terus kita balik. Nah, ini tahapannya, terus kita pasang sumbu, dah jadi. Kayak itu aja tuh. Habis itu untuk yang ini, yang pakai gabus ini styrofoam. Ini pakai sumbu, nanti akarnya tumbuh ke dalam nih, karena nyerap nutrisi dari sumbunya ini. Selanjutnya, nah, nutrisi tanaman hidroponik ini ada pertama air. Air ini paling perlu. Air ini harus bersih dan bebas kontaminasi. Kemudian nutrisi makro. Nutrisi makro itu ada larutannya, nanti kita lihatkan lah situ, seperti nitrogen, fosfor dan lain-lain. Ada juga nutrisi mikro dan pengaturan pH. Pengaturan pH ini penting, gasan kemasaman. Kalau kita itu mau olah tanah lah di sawah gitu. Mungkin kita biasanya kayak manuk kapur segala di lahan gitu. Nah, kapur itu gasan menetralkan tanah itu biar kada masam. Amun masamnya kada kau tumbuh. Nah, selanjutnya, nah, perawatan tanaman hidroponik. Untuk perawatan itu kita ada pemantauan pH dan ppm. Kita harus mantau terus nih, ini kemasaman berapa, kemudian ppm itu kepekatannya, kepekatan larutan. Kalau ini terlalu pekat, ini bisa tumbuh memang cepat, tapi rasanya pahit biasanya tuh. Jadi harus pas-pas aja tuh, kalau yang kurang, pertumbuhannya dikecil, dikerdil. Kemudian ada pemberian nutrisi juga harus kita ukur terus, tiap minggu kita pantau. Kemudian pengaturan suhu. Nah, kalau suhu ini biasanya kita letakkan di tempat-tempat yang naung untuk hidroponik nih. Namun panas langsung biasanya langsung layunya. Kemudian pembersihan sistem. Nah, jadi kita harus rutin nih ngecek hidroponik nih. Sistemnya kita atur gitu. Biasanya takutnya berlumut. Namun berlumut itu bisa mengganggu tuh. Jadi itu harus kita rutin bersihkan. Selanjutnya, nah, untuk panen dan pasca panen ini, untuk panen ini dilakukan saat tanaman telah mencapai fase pertumbuhan optimal, yang sudah ganas gitu, kayak sayur-sayuran yang biasa kita tukar di pasar tuh, itu bisa dipanen tuh. Kemudian biasanya kurang lebih 4-6 minggu setelah tanam, itu udah panen tuh. Untuk penanganan pasca panen itu, nah biasanya kan kita takut busuk atau gimana pas hendak menjual tuh. Ini kita bisa pertama tuh kita sortir dulu nih, mungkin ada daun yang busuk atau apa, kita buang. Habis itu kita bersihkan, lalu kita simpan di suhu yang rendah, yang dingin. Nah, itu untuk menjaga kesegarannya. Kemudian untuk distribusi itu, kita kirim hasil panen dengan kemasan yang baik untuk menjaga kualitas selama pengiriman. Jadi untuk supaya bagus itu kita harus kemas memang gimana supaya ini kada busuk. Nah, itunya ada 3: panen, penanganan pasca panen, dan distribusinya, penyebarannya. Selanjutnya, nah, untuk hidroponik ini lumayan laris biasanya. Ini untuk di bidang usaha hidroponik ini biasanya orang-orang mensuplai ini bisa ke rumah-rumah makan, ke restoran gitu, atau ke swalayan. Ini banyak benar nih. Untuk itu peluang usaha hidroponik ini ada pertanian perkotaan. Budidaya hidroponik cocok untuk menghasilkan panen di area perkotaan yang lahannya terbatas. Kemudian rumah kaca komersial. Untuk rumah kaca itu kita ngolah sekarang tuh, ngolah rumah kaca memang khusus di dalam situ tanaman aja isinya tuh. Membangun rumah kaca hidroponik skala besar untuk masuk pasar swalayan dan restoran. Nah, memang pasar itu kebanyakan memang ke swalayan dan restoran. Tapi kalau ke warga-warga sekitar itu bisa juga tuh, bagus juga tuh. Kemudian agrowisata dan edukasi. Nah, untuk agrowisata itu kita untuk menawarkan edukasi dan pemahaman menarik tentang hidroponik bagi wisatawan. Biasanya kan orang tuh ada tuh wisata agrowisata itu kan kita berkunjung ke daerah gitu memang yang mencari pemandangan. Habisnya kita orang-orang kota tuh hendak ke desa atau bapak tuh hendak melihat pemandangannya aja gitu. Nah, itu bisa juga nih kalau ini kita bisa lihat agrowisata, bisa juga sambil panen sambil beli gitu. Nah, ini peluangnya sangat besar. Selanjutnya, nah, baik. Mungkin sampai sini dulu hidroponik. Mungkin hari selanjutnya kita bisa praktek nih. Mungkin ada beberapa yang hendak coba praktek ke depan. Kita coba.
Coba dulu, nggak apa-apa ini. Kita mau olah nutrisi dulu. Ayo, coba dulu. Ya, siapa? Nggak apa-apa, ayo. Ayo, nggak apa-apa. Kita praktek aja, biar bisa, biar tahu seberataan. Ayo, nggak apa-apa. Ayo, maju, nggak apa-apa. Ayo, maju. Ayo. Ini kita praktek sebentar ini. Praktek habis itu kita udah selesai. Nah, coba ayo. Nah, dua. Nah, praktek lah. Nah, lihat sinilah. Ya, lubangi. Ya terus sampai habis itu lubangi aja. Nah, ya. Nah, pas sudah itu, kalau sudah, nah sekarang kita menyemai. Nah, untuk menyemai itu saja kita, sebanyak karena. Untuk menyemai itu
kita masukkan nih. Masukkan cukup 1 biji aja nih, 1 biji. Nah, Abu parak aja sini bisa juga Anda melihat. Parak aja. Nah, ini yang satu lubang nih bisa 1 atau 2 biji ini nih. Lebih bisa, cuma nanti pertumbuhannya itu bakal terganggu kan berabutan haranya kalau maka kayak padi itu makanya kita juga ada membelahnya lagi kalau gasan dipisah gitu. Nah, itu untuk menghindari perebutan nutrisinya. Nah, ini lagi nih. Nah, itu kan kita masukkan. Nah, coba nih masukkan. Udah 2, 3 lagi. Nah, ini bijinya nih. Banyak nih. Nah, masukkan aja. Nak 2 kah nih? Nak masukkan 2 kah? 2, 1, 2 bisa. Ya, masukkan. Ya, masukkan. Kita semai. Ya, kamu yang lain hendak melihat bisa sini juga ini. Nah, itu disemai itu tuh. Makin banyak di dalam 1 lubang tuh, mungkin makin berabot nutrisinya. Nah, bagi kita 1, 2 udah cukup aja tuh, tapi banyak-banyak apaan. Nah, sedotan. Nah, sedotan. Ini beli nih untuk ini namanya Rockwool. Kalau Rockwool ini nih harganya ini dapat seganal ini nih 15.000 nih, ganal tebal, ganal tuh. Nah, ini nih. Murah aja ini. Ini untuk 1 Rockwool itu bisa sampai untuk berapa ratus tanaman tuh, banyak banar tuh. Ini kan soalnya nukar yang paling halus tuh bisa jadi ratusan ini, bisa sampai 500 tanaman bisa ini nih untuk yang halus tuh. Selesai lah. Nah, kalau sudah selesai ini nih, nah biasanya kita itu bakal kita tunggu nih, kita tunggu gitu sampai kurang lebih kayak gini nih. Nah, ini udah panjang-panjang nih, harusnya jangan terlalu panjang juga. Nanti pas sudah selesai itu baru ini yang kita tanam itu biasanya. Nah, kayak gini kita tanam ke dalam situ. Tapi sebelum itu kita harus kita ukur dulu tuh nutrisinya. Kita pakai larutan AB Mix namanya itu tuh. Nah, ini nutrisinya lah. Ini nutrisi AB Mix. Nanti bakal kita masukkan ke dalam sini. Nah, nanti kita masukkan ke dalam sini. Nah, ini memang kami sengaja kasih plastik hitam itu biar apa? Karena di sini kan ada lubangnya nih. Kalau yang tidak lubangnya bisa juga langsung aja bagiannya gitu. Kalau untuk aman kami masukkan kasih plastik gitu kan. Iya. Jadi untuk sebelum itu, sebelum kita masukkan ke dalam sini, kita perlu ukur dulu nih. Ukur ppm namanya. Kita perlu ukur kepekatan larutannya dulu. Nah, untuk mengukur kepekatan larutan ini, kita pakai alat ini, namanya TDS meter. TDS meter ini semalam nuker 35.000 aja nih, 35.000 ini bisa sampai bertahun-tahun ini, ada rusak ini. Nah, ini ada baterainya, ini bisa diganti juga baterai ini. Jadi ini aman ini, lawas bisa bertahun-tahun ini. Paling kita pakai cuma sekali, celup dah matikan loh. Nah, untuk masukkan nutrisinya itu perbandingannya 1:1. Jadi ada nutrisi A, nutrisi B. Tadi di layar kan tadi kan ada disebutkan ada nutrisi makro dan mikro. Nah, yang A ini hara makronya nih, yang dibutuhkan tanaman, yang diperlukan tanaman yang banyak. Sedangkan ini yang diperlukan tanaman dalam jumlah sedikit, yang B. Nah, ada yang mau coba kah? 1:1. Satu tutup. Yuk, mau coba? Coba kah? Nah, coba. AB. Satu tutup. Sama aja, AB kan dicampur kena.
Buka dulu. Jadilah. Warna merah. Hah? Ini juga sama, langsung dicampurkan tuh. Dekat-dekat sini kena tumpah. Beparak sini kena tumpah. Nah, satu masukkan. Ya, tuang aja. Nah, tuang. Sambil aduk pakai tutupnya itu. Tutupnya diaduk aja tuh. Nah, ini juga nih. Coba tuangkan. Hati-hati. Nah, sudah lo. Nah, kalau sudah tuh, sekarang aduk. Coba aduk pakai ini. Kita aduk pakai gayung. Ya, aduk sampai biar tercampur seberataan. Nah, kalau sudah diaduk, sekarang kita ukur nih pakai TDS meter nih. TDS. Nanti kita ukur harus 400-an atau lebih gitulah. Nah, nanti kita menyesuaikan nih, semakin tinggi ininya nilainya nanti nih di sini, nanti artinya semakin banyak nutrisinya tuh yang dipakai. Coba ukur berapa nilainya, coba masukkan ke dalam sini. Segini aja yang dimasukkan. Sampai sini masukkan aja sampai sini. Sampai sini masukkan. Berapa nilainya? Hiduplah saudara tuh. Berapa tuh angkanya? Nah, ini kita pakai banyu. Itu kalau pakai banyu sumur atau banyu pam. Ini banyu bara. Nah, mungkin ini juga ada pengaruhnya juga ini. Kalau ppm-nya kan misalkan 400 dulu kan untuk yang masih kecil-kecil gini 400. Tapi kalau yang besar gini bisa, tapi bisa mengaruh ke hasilnya nih. Kalau tinggi kayak gini ppm-nya kita tambahi banyu. Nah, bisa tambahi banyu sampai sesuai dengan sini 400 dulu. Kalau 400 baru kita masuk ke dalam sini. Karena ini kita contoh aja, kita anggap aja ini oke. Kita pas ini kan jadi 0 jadi ini alat ukurnya. Kita sesuaikan, kalau yang ini ketinggian, kita tambahi banyu, amonia kurang, kita tambahi lagi nutrisinya. Nah, itulah. Nah, itu dia. Ini kelebihan nih. Nah, harus ini, tapi ini bisa aja karena kita contoh kalau. Nah, sekarang coba kita tuangkan. Yuk, coba kita tuangkan dalam sini. Ya, tuang aja dalam sini nih, hati-hati. Ya, sampai lumayan lah, sampai penuhi sini. Ya, terus. Terus aja. Itu lurukai. Kalau yang memang itu lurukai terus sampai sini. Mungkin itu langsung bisa juga. Kita tuangkan. Hati. Cukup sampai sini aja dulu. Nah, sekarang kita perlu ini wadah dasar menanamnya. Untuk wadah tanam kita pakai gelas bekas yang sekitar kita. Nah, untuk bawahnya itu kita lubangi kayak gini nih. Lubang ini sagan apa nih? Sagan masuki sumbunya nih biar kawa menyerap gitu kalau masih sumbunya. Nah, sekarang coba praktek. Nah lah, kita contoh ini dulu. Untuk masukkan sumbu lah, ini masukkan ini biasa saja. Ini dah oke nih. Sudah ini tinggal kita masuk ke dalam sini aja. Ke dalam sini. Nah, sekarang yang lain coba masukkan ini seberataan ini. Nah, pakai ya nih. Pakai aja. Kawa, pakai cangkir apa aja kawa, tapi kami cari yang pendek biar apa? Biar nyaman pas mengambilnya segala gitu, mengambil ini kena. Harus kawa.
Nah, mun pakai yang ini juga kawas biru nih. Nah, coba aja masukkan ini. Yang ini. Nah, ya, bujur tuh. Apa? Rapi. Nah, coba masukkan yang ini. Coba kita masukkan ini ke sini. Pesen botol. Iya, yang paling nyaman tuh memang kita pakai limbah bekas botol nih, nah bekas kita minum itu tuh, karena ini nyaman nih bisa jadi juga tuh. Nah, nanti kita pakai inilah. Nah, kalau yang sudah seberataan, sekarang kita masukkan tuh, masukkan seberataan ke dalam sini. Nah, masukkan tuh. Kita masukkan. Nah, udah lo masuk lo nih. Nah, udah selesai. Kita pastikan nih sumbunya kena kada. Nah, kena kalau basah ini. Pas sudah kena itu, nah sekarang kita giliran kita untuk memasukkan bibitnya. Nah, ini bibit ini. Bibitnya itu, bibitnya ini kita masukkan. Usahakan juga cari bibit yang bagus itulah juga biar pertumbuhannya juga hasil bagus nanti. Habis itu ini kita taruh pas di sumbunya ini, kena sumbu. Nah, karena secara otomatis ini bakal naik ini banyunya ke atas diserap oleh tanamannya. Coba yang lain, coba kita masukkan ini, potong. Iya, pakai masukkan aja. Sekarang aja. Nah, tuh taruh situ aja tuh. Oke. Iya, coba lagi. Yang lain sedang coba aja. Ditunggu di sini ada. Kalau ini nih biasanya tumbuhnya bisa sampai 5 hari, seminggu lah kurang lebih. Ini jadi bisa pindah tanam tuh, atau bahkan sampai 14 hari. Nah biasanya pecahnya itu pas mulai berkecambah, pas umur ya 3 harian tuh udah pecah kecambah tuh, nanti lanjut lagi tuh. Baru bisa dipindah ke sini. Nah ini kan 2 kalau nih. Nah banyak nanti itu hasilnya. Nanti mungkin ini ada seganal yang lainnya gitu. Ini di situ banyak memang. Nah lah, begitu sudah kayak gini. Nah kalau ini sudah kita kayak gini seberataan, kita taruh nih di tempat naung nih. Jangan sampai kena matahari langsung. Kamu kena matahari langsung, kininya layu itu tuh karena panas benar. Ini tanaman sayuran. Kalau sayuran itu kita taruh tempat naung aja, ada cahaya, tapi jangan kena terik di tengah lapangan, kada boleh nih, pinggir-pinggir depan rumah aja, macam di teras, taruh kayak itu. Nah setelah itu, ini tinggal kita tunggu aja nih, kurang lebih sampai 4 minggu sampai 6 minggu, nah sebulanan lah. Itu hanya kalau kita panen, kita potong gitu. Nah kalau sudah selesai itu, bisa langsung dipanen. Kita ambil lagi, kada kamu ditanahkan kita mencabut tuh tanah riga tuh. Ini kada, tinggal ambil ini aja kita langsung dapat, kita langsung bisa langsung dikonsumsi. Dan ini pun kita kada pakai obat-obat segala tuh. Jadi ini aman ini. Kada ada pestisida segala gitu yang mengolah racun lah ke dalam tubuh kita. Jadi ini bisa langsung dimakan gitu. Jadi lalapan, jadikan isi-isian roti bisa ini. Ya, biasa setiap minggu nih kita cek nih, kita ukur pakai ini lagi nih. Misalkan ini kan karena nutrisi diserap, kalau ini kita cek nih, biasanya berkurang. Kalau berkurang, kita tambahi lagi nih, tambahi pakai nutrisi itu. Nah ya, pakai 2 ini, pakai 2-nya, 1:1. Di sini 1 tutup, ini 1 tutup juga. Banyunya, amun ngerasa kurang, sumbunya kada sampai sumbu, tambahi lagi, sesuaikan lagi tuh. Nah, itu nya. Bunyi kuning tuh itu pang, pekat itu pang, masam. Nah, masam perlu dinetralkan kita. Memang ada larutan khusus tuh, gasan menaikkan pH-nya lah bisa bilang tuh. Jadi nya jadi netral tuh. Mun bisa, tapi hasilnya kada bagus jadinya. Kecil. Alah. Sampai sini kira-kira ngerti lah? Apa ada yang dibingungkan kah terkait misalkan apanya gitu? Misalkan tanyakan aja nih, mumpung kami ada di sini bisa kami jawab gitu. Udah kan yang ditanyakan? Ya, dari medianya, banyunya, nutrisinya, macam-macam nih.
Bangun sungai itu bisa, tapi kita lihat lagi nih kan ada rigat-rigatnya segala, baiknya bersihkan dulu kayak gitu. Takutnya terlalu masam juga cek masamannya segala tuh. Banyu sumur memang paling aman Pang memang. Mana ada lagi kah yang ditanyakan nih kira-kira? Nah, ini contohnya nih. Yang paling nyaman nih pakai limbah dari botol ini. Bekas botol nih. Kita contoh aja lah, kita ambil dari sini banyunya. Nah, ini kita ambil banyu nih. Udah selesai ini, tinggal pasang aja ini. Pasang sini, jadi. Nah, yang pasti ini kada boleh sampai tenggelam ini nih. Tutupnya nih. Nah, ini kan kelebihan ini. Ini bisa aja kita kurangi gitu. Nanti kita kurangi, misalkan kita masukkan di dalam sini. Nih. Nah kan, sini. Nah ini kita masukkan ini. Kita sini. Bisa jadi kayak gitu juga tuh. Nah, untuk masukkannya itu biasanya ada namanya media tuh kayak gini, pakai 2 jari gini. Nah, masuk itu. Nah akhirnya bisa tumbuh nih. Ini contohnya nih. Ini mungkin gara-gara nutrisi mungkin kurang nih, jadi ini panjang tapi daunnya kecil ini. Nah ini bisa tumbuh terus sampai akhirnya jadi tanaman hasil. Namun ini paling 2 minggu, hanya 2 minggu ini nih. Hanya 2 minggu. Ini bujur, tanya aja. Ini hanya 2 minggu ini. 2 minggu nih. Nah, ini mulai ada endapan-endapan nih. Endapan ini nutrisi nih. Makanya ini kita pisah nih. Larutan A, larutan B ini kada boleh kita campur langsung. Harus dipisah nih. Mungkin adanya mengendap jadi kristal-kristal gitu pada kalau diserap tanaman. Makanya dipisah kayak gini. Nah pas kena banyu hanya kita aduk. Ini kita harus rutin kita aduk nih sebujur nih. Setiap minggu kita aduk gitu. Gimana? Adakah yang dibingungkan lagi? Kalonya ini biasanya, kalonya AB mix nih, ini emang kita tukar nih. Amun olah seorang tuh kawa aja, tapi biasanya terkendala di kemasamannya itu nah. Kita mau olah masam, misalkan kita dari bekas-bekas sayuran gitu, kita bikin pupuk itu, pupuk cair, bisa. Tapi biasanya agak ngalih juga. Kalonya ini langsung beli, ini selain murah, ini bisa juga, ini bisa langsung kita pakai. Ininya, nyaman ini. Ada yang bentuknya bubuk, ada yang bentuknya cair. Kalau bubuk perlu kita larutkan dulu. Kalau cair ini kita langsung pakai aja nih. Ada aja di toko-toko hidroponik tuh ada ini nih. Nah, yang tanya lagi? AB mix bilang aja, AB mix. Kalaunya di Banjar ya, kalau di Banjar tuh di Banjarbaru tuh itu toko hidroponik tuh. Toko hidroponik tuh ada aja tuh, pasti ada tuh. Pasar-pasar tuh ada tuh toko-toko pertanian tuh, tapi memang di sana tuh memang ada toko khusus, toko hidroponik ngarannya. Kayak itu. Mana? Ada lagi kah yang tanyakan? Harga nih kada tapi mahal apaan? Semalam berapa ribu? 8.000? 10? Sebotol 10 kah? Semalam berapa ya? Berapa semalam sebotol tuh? Per liter. Ya ini sepaket. Nah sepaket ini nih. Sepaket. Ini bisa langsung pakai untuk beberapa kali pakai ini nih. Itu. Nah. Bisa. Selada ini kan pakca ini nih. Seberatan kawa aja tuh. Ada aja enggak. Semua tanaman kawa, tapi yang mau tanaman yang kayu gitu tahunan kayak durian gak ada kawa. Nah itu Bang. Ini sayur-sayuran kawa. Gimana? Ada lagi kan yang ingin tanyakan? Ada lagi? Cukup kah? Cukup lah. Nah kalau sudah cukup, nah kita kembali lagi lah. Kita ada materi lagi yang kita sampaikan. Ini hidroponiknya lah. Hidroponik dia bisa aja, tapi hasilnya kada itu. Iya, kada sesuai. Bisa. Yuk, Bang balik lagi lah. Jelaskan lagi. Lah, berarti sudah lumayan paham lah nih terkait hidroponik lah nih kayak apa caranya itulah.
dari medianya, macam-macam. Nah, dan juga kami ingin menentukan juga semua yang kita pelajari ini kayak hidroponik, bagaimana mungkin meracik pupuknya itu atau bagaimana cara bertanamnya, itu semuanya dipelajari ada di kuliah namanya agronomi tuh. Itu jurusan khusus yang mempelajari gimana cara budidaya tanaman itu tuh. Nah, mungkin ini sekaligus juga. Mungkin bisa selanjutnya. Nah, sebelumnya sudah pernah mendengar lah apa itu agronomi? Pernah mendengar sebelumnya? Apa sih agronomi itu? Pernah lah. Jadi kalau agronomi itu selanjutnya, nah jadi agronomi ini kita dari bahasa Latin ini, namanya agros dan nomos gitu ya. Agros itu artinya lahan dan nomos itu tuh mengelola, pengelolaan. Jadi bisa kita artikan kalau agronomi itu pengelolaan produksi untuk mencapai produksi yang maksimum, pengelolaan lapangan. Apakah cukup sampai pengelolaan aja sampai produksi maksimum? Kada cukup kita sampai situ. Kita juga harus tetap berkelanjutan, tetap lestari. Kita mungkin nih, oh kita kelola lahan dan juga produksi maksimum, tapi lahannya rusak, gawi pupuk kimia. Itu bukan aspek agronomi itu. Kita juga harus mempertimbangkan nih, oh kayak apa nih supaya tetap lestari nih. Nah kayak itu tuh. Kemudian untuk selanjutnya, banyak orang bertakut nih, setelah di pertanian nih, apa garang ini cangkul lah. Biasanya orang kayak gitu kalau lulus pertanian. Nah, untuk apa nih? Jadi apa garang nih di pertanian nih? Mungkin bisa selanjutnya. Nah, untuk profil agronomi itu ini macam-macam. Yang pertama itu manajer. Manajer itu ada sebagai planner, designer, organizer, dan evaluator, mediator. Di bidang agronomi itu dengan karakteristik mampu merencanakan, merancang, dan mengimplementasikannya. Jadi kita di agronomi itu setelah lulus itu kita biasanya memang di perusahaan banyak yang perlu orang-orang agronomi untuk kita merancang sesuatu, merancang kebun, merancang lahan. Misalnya ada suatu lahan nih, lahan. Orang kan tahu nih kayak gas dipakai untuk bertanam apa aja nih. Nah, itu orang agronomi yang merancangnya tuh kayak apa untuk ini ditanami apa gitu. Selanjutnya ada instruktur. Kita di sini untuk mengarahkan nih. Oh, musim ini kita harus bertanam, musim ini kita panen. Itu yang mengarahkan orang-orang agronomi itu tuh. Nah, habis itu juga sebagai peneliti. Nah, untuk peneliti ini kita mengidentifikasi nih. Mungkin kita memberi pupuk nih banyak nih, memberi pupuk banyak. Tapi padahal di pupuk sedikit pun ini dah sama nih hasilnya nih. Jadi itu kita meneliti itu gimana supaya ini nilainya ekonomis, biar kada tapi boros. Nah, itu bagian agronomi. Kemudian pelaku bisnis. Nah, ini yang paling banyak pelaku bisnis nih. Dengan kita diisi lahan yang cukup gitu, beberapa lahan aja, ini kita bisa berbisnis nih. Nah, di bidang pertanian itu memiliki profesionalisme, kapasitas, dan keberanian dan kesiapan yang unggul untuk masuki pasar kerja di bidang pertanian. Banyak banar bisnis di bidang pertanian. Contoh kayak contoh di sini kita kan bertanam banih nih, kalau nih kita jual tuh, itu termasuk sebagai pelaku bisnis juga tuh. Tapi di agronomi kita pelajari lebih dalam. Yang orang bisanya 2 kali panen, ini kita bisa sampai 3 kali panen. Nah, itu bagian agronomi yang memikirkannya tuh. Itu bisa agronomi. Selanjutnya, nah, aspek agronomi itu apa aja sih yang dipelajari agronomi? Nah, selanjutnya, yang utamanya itu di agronomi itu ada 3 yang paling utama tuh. Ada aspek pemuliaan tanaman, fisiologi tanaman, dan aspek ekologi tanaman. Nah, fisiologi itu kita mempelajari nih, kayak apa garang tanaman ini kawah hidup di lingkungan yang contoh kayak di misalkan nih lingkungan sawah nih, tanaman apa yang cocok, padi apa yang cocok, kawah ada nih. Nah, itu kita mempelajari fisiologi nih, kesesuaian tanaman ini. Kemudian aspek pemulihan tanaman kalau pemulihan tanaman kita gimana nih merancang supaya tanaman ini unggul, bisa ini tahan hama, tahan penyakit. Nah, itu bagian pemulihan tanaman. Di situ kita juga belajar kayak apa merekayasa genetiknya tuh. Kita rekayasa, oh ini harus dikasih ini supaya tanamannya bagus. Itu juga. Sama ekologi tanaman. Kita juga memperhatikan lingkungan nih, cuaca nih. Cuaca nih kayak gimana nih, gasan lingkungan nih. Bagus kan cuaca di sini untuk ditanami padi gitu. Maka kita kan ada yang namanya musim tanam gitu. Oh, ini di sini musim tanam. Kita harus melihat juga nih langit nih kayak apa nih, keadaan cuacanya kayak apa. Nah, itu dia di sini dipelajari nih. Jadi contoh gambarnya ada gambar wortel tuh.
Ada yang warna kuning, ada warna ungu, merah. Nah itu hasil dari pemulihan tanaman tuh. Kemudian ada itu fisiologi, dan ini ada gambar dari kita biasanya untuk meneliti iklim nih, curah hujan, habis itu suhu udara, kelembapan udara. Nah itu yang kita pelajari. Selanjutnya, nah ahli agronomi itu untuk apa tugas mereka? Pertama itu untuk menangani semua kegiatan budidaya tanaman mulai dari skala kecil, teknologi sederhana hingga skala besar dengan teknologi tinggi. Jadi untuk agronomi itu kita menangani semua aspek budidaya, mulai dari kayak apa kita memilih benih yang bagus, benih bibit yang bagus, kayak apa cara bertanamnya, cara mengolah tanahnya, itu agronomi itu yang mempelajari itu tuh. Supaya kita tanamannya bagus, supaya untuk menghindari gagal panen. Nah, kemudian ada bantu tenaga kerja. Biasanya orang agronomi itu kita juga turun ke lapangan nih untuk bantu-bantu petani di lapangan tuh, bisa kendalanya apa. Kemudian mengembangkan dan menerapkan teknologi budidaya. Contoh teknologi budidaya ini, contoh ya sederhananya kayak gini. Lahan sempit, sulit. Nah, kita bisa pakai ini untuk budidaya. Walaupun lahan sempit kita tetap bisa bertanam. Kemudian produksi maksimum, ekonomis dan ramah lingkungan. Jadi dengan orang agronomis ini kita memikirkan bagaimana untuk memproduksi supaya maksimum tanaman ini. Selanjutnya, Nah, kemudian prospek kerja agronomis itu pertama ada manajer pertanian. Manajer pertanian itu bisa di bidang pangan, perkebunan, dan industri. Contoh di bidang pangan itu, contoh kita dalam banih itu pangan. Atau gandum itu pangan. Jagung juga pangan. Nah itu kita tuh di perusahaan-perusahaan perlu tuh. Kemudian manajer agrokimia. Di agronomi itu kita juga diajarin gimana cara meracik pupuk segala tuh. Ini pupuk ini, oh harus sesuai nih. Ini kita meracik gimana sesuai supaya lingkungan ini juga tetap terjaga. Nah itu dia. Kemudian teknisi laboratorium dan lapangan, juga konsultan manajemen tanaman. Kita jadi konsultan itu biasanya orang-orang kan mungkin, oh ini kena penyakit nih, kayak apa nih supaya kada kena penyakit nih. Nah orang-orang konsultasi ke orang-orang agronomi. Jadi kayak gitu tuh di agronomi itu biasanya. Selanjutnya, nah ini pertanyaan nih, kenapa harus agronomi? Kenapa kada yang lain? Kenapa kada kedokteran? Kenapa kada teknik? Pertanyaan itu pertama, kalau kita di sinilah wilayah kita nih, wilayah pertanian hampir seberatan 90%, jar guru tadi kalau 90% penduduk sini petani nih. Kalau petani itu berarti kita memang harus gimana mengembangkan, kita menyesuaikan nih dengan keadaan di sini. Ya satu peluangnya kita masuk ke pertanian itu. Dan juga apalagi kita saat ini kan namanya kan IKN, Ibu Kota Negara Baru. Kalau Ibu Kota Negara ini nih di Kalimantan. Kalimantan Selatan nih digadang-gadang sebagai lumbung pangannya nih untuk mensuplai pasokan makanan gitu untuk ibu kota negara ini. Jadi ini sangat memungkinkan, peluangnya sangat besar di agronomi ini di bidang pertanian. Nah, pertanian ini merupakan salah satu sektor industri yang paling penting. Contoh kayak tadi kan IKN, kemudian ilmu pengetahuan tentang pertanian dan lingkungan. Jadi kita ini berwawasan lingkungan. Lingkungan pasti tetap akan lestari selama pertanian ini masih ada. Kemudian mengaplikasikan ilmu yang luas. Jadi ilmu ini kita fleksibel, bisa kita pakai untuk mana aja gitu. Selanjutnya prospek kerja yang luas, benar-benar sangat luas ini apalagi kita sebagai pelaku bisnis. Kemudian pertanian bersifat berkelanjutan dan tidak akan musnah. Selama orang perlu makan, pertanian bakal terus jalan. Nah selanjutnya, realita pertanian saat ini. Kecenderungan saat ini dan masa mendatang. Kita ini saat ini kan pertumbuhan penduduk nih. Pertumbuhan penduduk terus saja. Nah tapi kita ini, pangan kita bertambah sedikit aja nih. Manusianya makin banyak, tapi persediaan makanannya cuma segitu-segitu aja. Nah kita harus memikirkan nih gimana caranya supaya ini kita bisa mensuplai untuk orang banyak itu. Kemudian pengurangan ketersediaan lahan untuk pertanian. Ini alih fungsi lahan saat ini diubah jadi perumahan, jadi apa, jadi pabrik. Nah itu salah satu kendalanya tuh, gimana caranya untuk mengakali dengan lahan yang ada kita tetap bisa bertanam. Kemudian peningkatan kesejahteraan hidup dan perubahan gaya hidup. Biasanya untuk gaya hidup ini kayak orang-orang yang hidup sehat itu kan, makan sayur-sayuran yang organik, nah kayak itu. Selanjutnya, nah peran agronomi itu apa aja? Yang pertama itu produksi pangan. Untuk produksi pangan, contoh di sini kan produksinya padi nih. Kita harus memantau betul ini gimana untuk memproduksi pangannya itu. Kemudian bahan baku bioenergi. Nah saat ini baru-baru aja diluncurkan juga
ada bioenergi, ini bahan bakunya ini 50% dari minyak bumi, 50% lagi dari bioetanol, itu dari tanaman gitu, dari tanaman untuk campur itu untuk supaya lebih ramah lingkungan. Bahan baku bioenergi, kemudian industri non pangan, macam-macam industri non pangan. Kemudian estetika dan kenyamanan. Biasanya estetika dan kenyamanan ini kayak pembuatan taman, pembuatan taman-taman kota, mana itu tugas agronomi tuh. Bagaimana kita menata lahan itu untuk tanaman-tanaman hias. Selanjutnya, nah, biasanya orang bilang kan, aduh kuliah bahapalah ini, buang-buang duit ini, aduh kuliah takut kada kawan bayar segala. Untuk kuliah ini kita ada banyak banar beasiswa, apalagi di pertanian. Kalau untuk yang di nasional lah ada KIP. KIP ini kita kuliah tuh digratiskan tuh Bang. Jadi kita memang dibayari UKT kita tuh, uang SPP kita dibayari kalau KIP. Kemudian BI, Bank Indonesia ini juga ada beasiswanya juga. Ini kita dikasih duit terus setiap semesternya tuh. Bisa ada karya Salemba 4 itu juga memang ada banyak nih di Unlam juga ada nih. Ini dari yayasan, ini ada dua beasiswa. Kemudian perusahaan Motasa, Adaro. Nah kayak Motasa ini kan perusahaan makanan, itu kan Adaro ini kan perusahaan tambang. Itu juga ngasih itu beasiswa. Banyak benar dari Unlam terutamalah ke pertanian itu menggaet perusahaan-perusahaan untuk memberikan beasiswa. Jadi kalau nyawa beasiswa takut segala uang kali cukup, ada beasiswa aman itu tuh. Jadi kayak itu Pang tuh nyamannya kalau itu, dan contohnya di sini Ulun di sini sebagai alhamdulillah penerima beasiswa juga dari Motasa inilah. Dan setiap semesternya diberikan uang saku gitu. Jadi alhamdulillah teringan juga mungkin beban orang tua atau gitu. Nah, selanjutnya, nah kegiatan di program studi agronomi kita apa aja garang kami nih. Pertama itu tuh. Nah, di situ paling ujung sana tuh itu di lab kultur jaringan itu. Lab kultur jaringan tuh kayak apa? Kita menanam tanaman dari bagian terkecilnya aja. Contoh, kita ambil dari daun kayak gini aja nah. Dari daun nih kita ambil. Ini kita tanam ini bisa jadi tanaman utuh. Nah, itu di kultur jaring kegiatannya kayak gitu, kita bertanam kayak apa nih supaya ya jadi dari yang sedikit bisa jadi skala besar gitu. Kemudian ini kami di sawah, ini kami bercangkul sini, kami waktu budidaya tanaman pangan, kami waktu bertanam padi di sini kan. Selanjutnya, nah kemudian sini kami ada kunjungan juga ke kebun karet waktu itu kan, kebun karet gimana caranya menyadap segala. Kemudian di sini juga ada kita mengukur salah satu komponen iklim, kita mengukur intensitas cahaya matahari. Nah ini cocok kedegasan tanaman ditanam di sini. Nah, itu kami selanjutnya. Nah di situ kami ada di dalam lab itu, dalam laboratorium kita kayak meracik itu larutan untuk tanaman. Nah itu kita, dan nanti itu penerapannya itu adalah untuk ini, contoh kayak buat pupuk-pupuk segala itu, ini di lab ini. Kemudian ini kami kunjungan juga ke kebun anggrek, ada salah satu alumni juga punya kebun anggrek. Selanjutnya, dan juga kegiatan di program agronomi ini, nah itu contohnya kita untuk membuat varietas baru kita perlu menyilangkan tuh. Itu bunga tuh kita silangkan serbuk sarinya tuh. Jadi kita bikin varietas baru yang unggul. Habis itu yang ini kami pengolahan limbah. Mengolah kemarin tuh sekam, mungkin di sini sekam kada terpakai segala apa. Ini diolah jadi sampai ada nilai jualnya. Jadi kita bikin arang sekam atau mungkin bikin asap cair. Nah, asap cair itu fungsinya untuk bisa campuran getah karet. Nah, itu juga bisa tuh. Ini kami mengolah ini nih. Lanjut. Nah, mungkin cukup ini dari kami, mohon maaf. Dan juga kalau kalian kalau mau cari informasi tentang agronomi, di situ ada Instagramnya ya. Ini Instagram KKN kami. Mungkin cukup demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sebelumnya dulu nih, dari kawan-kawan tadi dari yang ulun paparkan, ada yang ingin bertanya dulu terkait agronomi apa segala, silakan dari kawan-kawan ada yang ingin ditanyakan. Nggih. Kalau yang itu bisa aja dipupuk tuh, tapi nanti seminggu kemudian. Ya ada lagi yang ingin ditanyakan ini terkait agronomi, terkait dunia perkuliahan, silakan tanyakan aja. Habis ini Pang buhan pian nih, pas lulus rencana hendak kemana nih lanjutannya? Bagus juga, kawin juga bagus tuh, bagus. Atau hendak lanjutkan studi lagi, kemana? Ke Yaman. Nah, ada juga lah.
Tuh. Nah, kalau yang kuliah bisa juga tuh. Nah, kalau yang kuliah itu ulun sarankan itu memang bagus tuh, bagus. Tapi kita juga lihat juga nih di lingkungan kita kayak apa nih. Oh, di sini kan lingkungannya kan pertanian nih. Nah, kita sesuaikan di pertanian gitu. Kita sesuaikan karena di kampung itu kan kita bagaimana cara membangun desa supaya bisa nih. Oh, masyarakat kita dapat dampak dari kita yang kita kuliah gitu. Jadi ilmu yang kita ambil itu benar-benar terpakai, bisa langsung diterapkan. Nah, kayak itu, Bang. Ya, Pak, kawan-kawan ada yang ditanyakan? Ya, adakah? Jangan ragu, tanya aja. Kalau ada dibingungkan, langsung aja tanya. Mumpung kami ada di sini. Nah, tanya aja, takon beasiswa kah, takon apakah? Adakah? Ya, Yan, adakah pertanyaan? Ayo tanya aja ke Bapak. Apa kayak kedengaran? Oh, cara beasiswa tuh macam-macam tuh, ada jalurnya tuh. Kalau beasiswa tuh pertama kan KIP tuh. KIP tuh kita biasanya tuh ada administrasinya kayak motor rumah segala tuh, administrasi segala tuh, slip gaji orang tua segala tuh, bukti-bukti segala. Nah itu bisa tuh kita jalurkan, oh bisa dapat. Atau beasiswa prestasi, oh punya prestasi ini, menang lomba-lomba ini, kita sampaikan, kita bisa tuh menerima beasiswa. Nah kayak gitu biasanya beasiswa tuh nyaman sekarang nih beasiswa informasian ini. Kayak itu, Pang. Ada lagi kah? Dari kawan-kawan ada? Kata jangan sepan, mau masih di sini nah. Ayo. Ya, ada lagi? Yalah. Kalau yang memang tidak pertanyaan lagi, hanya betapun-tapun bisa aja datangi kami. Kami ada aja di sini. Insya Allah sampai tanggal 4 September kami di sini. Nah mungkin sesi penyampaian kami cukup sampai sekian aja. Kurang lebihnya kami mohon maaf juga lah kalau bisa ada yang kurang. Kami ini bukan maksud menggurui, tapi kami berbagi apa yang sudah kami pelajari nih di kampus nih, Gasan Buhan Pian di sini. Wassalamualaikum kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami kawalah itu minta gesakan foto bersama dulu sebagai bukti kami ya. Kita berbaris saya kita foto bersamaan. Oh ini, ya maksudlah.